Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke posko pengungsian Jembatan Aceh Tamiang pada Jumat kemarin menyisakan sejumlah cerita. Para pengungsi korban banjir bandang menyebut tenda-tenda bertuliskan BNPB ini baru dipasang sehari jelang kedatangan Presiden Prabowo. Tidak hanya tenda yang dibangun dadakan, dapur umum juga baru saja didirikan 2 hari sebelum Presiden datang. Hal ini dituturkan oleh salah seorang pengungsi yang telah tinggal di tenda darurat yang ia dirikan secara pribadi. Mulai terpasang ya, Bu? Kemarin waktu pas mau datang Prabowo. Tepatnya hari apa kemarin? Mana hari Kamis. Hari Kamis ya? Mulai pasang semua tenda gini kan, supaya rapi. Sebelumnya belum ada sama sekali ya, Bu? Tenda masing-masing. Jadi lah ini dapur, masak kan, untuk tidur. Dapur umum itu mulai kapan, Bu, aktifnya? Ya, mulai datang Prabowo itu hari Kamis, Rabu nggak ada. Sebelumnya belum ada dapur umum. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan klarifikasi. BNPB menyebut narasi terkait pembangunan tenda yang dilakukan berkaitan dengan agenda kegiatan Presiden di Aceh Tamiang adalah tidak benar. BNPB menyebut pendirian tenda membutuhkan waktu untuk menyiapkan lokasi dan pemasangannya. Tim BNPB di lapangan terus mengupayakan pembangunan tenda untuk menjangkau seluruh warga yang mengungsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasca banjir bandang yang melanda Provinsi Aceh, masih terdapat sejumlah wilayah yang terisolasi dan sangat membutuhkan bantuan. Seperti di Kabupaten Aceh Barat, tim medis berjuang di tengah medan ekstrim untuk memberikan layanan kesehatan kepada korban banjir. Beginilah perjuangan tim medis Polres Aceh Barat dan petugas Puskesmas Pantai Cereman menembus desa Sikundo yang terisolasi akibat banjir bandang. Medan terjal dan curam yang harus ditempuh untuk memberikan bantuan pelayanan kesehatan kepada korban banjir. Terdapat 4 titik akses yang terputus akibat banjir bandang. Tim medis pun menggunakan tali dan akar pohon untuk menembus permukiman warga. Setelah lebih dari 3 jam berjalan kaki menyusuri sungai dan tebing curam, tim medis pun akhirnya sampai di desa Sikundo. Rata-rata warga mengalami penyakit gatal dan diare. Ada beberapa titik jalan yang terputus. Jadi kita menuju desa Sikundo itu harus melewati tebing-tebing yang curam dan licin. Ada beberapa warga menurut laporan itu betul ada yang sakit dan membutuhkan perawatan medis. BPBD Aceh Barat mencatat total ada 262 rumah rusak dan lebih dari 39.000 jiwa terdampak. Dari Aceh Barat, Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi heroik personil Polres Gayo Lues Aceh berjuang membangun jembatan penyeberangan darurat dari kawat baja di atas derasnya air sungai. Upaya tersebut dilakukan untuk menyeberangkan warga yang terisolir akibat akses jalan terputus di tengah banjir bandang dan tanah longsor. Inilah keberanian Bribka TM Syahputra berjuang keras membangun jembatan penyeberangan darurat dari kawat baja di Kecamatan Tripejaya, Aceh. Dengan bergelantungan pada tali kawat baja, Bribka Syahputra berusaha menjaga keseimbangan untuk memasang jembatan darurat bagi keselamatan warga. Namun ia sempat terjatuh ke sungai yang berarus deras. Beruntung ia berhasil berenang dan menyelamatkan diri ke tepi sungai. Personil Polres Gayo Lues, Bribka TM Syahputra membantu masyarakat membuat tali sling untuk menyeberangkan masyarakat yang sakit di 6 desa yang terselir. Pada saat melakukan penyeberangan, tali sling putus sehingga Bribka TM Syahputra hanyut. Alhamdulillah adanya masyarakat di lokasi membantu mengevakuasi sehingga yang bersangkutan selamat. Berkat tekad kuat dan perjuangan tak kenal lelah, akhirnya jembatan sementara dari kawat baja berhasil diselesaikan personel Polres Gayo Lues. Jembatan darurat menjadi penyelamat bagi warga yang terperangkap bencana. Dari Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan.
Pemirsa, relawan sekaligus pecinta alam Agam Rinjani turut andil dalam memberikan bantuan kepada korban bencana di Sumatera. Agam Rinjani bersama dengan anggota TNI Polri, Wanadri dan pemadam kebakaran Aceh Tamiang bahu-membahu membersihkan lokasi terdampak bencana. Agam Rinjani, pecinta alam yang dikenal juga sebagai dengan pemandu Gunung Rinjani, turut serta memberikan bantuan tenaga dan juga logistik kepada korban bencana di Aceh Tamiang, Aceh. Bantuan berupa alat sanitasi, perahu, pelampung, dan juga makanan siap saji untuk diberikan kepada warga korban bencana. Bersama tim pemadam kebakaran, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh dan personil TNI dan Polri serta tim Wanadri, Agam ikut serta membersihkan rumah sakit terdampak bencana banjir bandang. Hari ini kita di kantor Dinas Kesehatan Tamiang. Lagi dibersihkan sama kawan-kawan dari Wanadri, TNI, dan ada beberapa pegawai dari Dinas Kesehatan. Pemirsa, penanganan darurat air bersih dan sanitasi terus berlangsung di wilayah terdampak bencana Sumatera Barat. Melalui Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Sumatera Barat menyalurkan sarana air bersih dan sanitasi ke 5 daerah terdampak. Hingga kini 68 titik layanan menerima bantuan meliputi 15 mobil tangki, 79 hidran umum, 14 toilet portable hingga pasokan air bersih sekitar 2.264 meter kubik. Kota Padang menjadi prioritas dengan penempatan 49 unit hidran umum dan 6 unit toilet portable di lokasi terdampak. Distribusian terus dikebut agar kebutuhan air bersih dan sanitasi warga terdampak segera terpenuhi secara merata. Alhamdulillah ada bantuan secepatnya kan air bersihnya, maka kami bersyukur karena air bersihnya udah datang kan. Alhamdulillah kami berterima kasih sekali gitu supaya berapa namanya tuh. Ya gitulah, pokoknya terima kasih lah tempat air yang bersih gitu yang sudah diberikan kan kepada kami bantuannya. Hingga 2 pekan lebih pasca banjir bandang menerjang Kabupaten Agam, Sumatera Barat, situasi di sana masih jauh dari kata normal. Sejumlah wilayah masih gelap gulita dan ratusan korban masih dalam proses identifikasi dan pencarian. Kondisi gelap gulita tanpa penerangan listrik masih dialami oleh warga di kawasan terdampak banjir bandang. Di Kecamatan Palembayan, di rumah-rumah dan tempat-tempat pengungsian jaringan listrik pun belum sepenuhnya menyala, khususnya di daerah yang jauh dari jalan raya. Menurut Wali Nagari Saraleh, Ai Timur, Zen Ahmad Fauzi, dalam sepekan terakhir tiang listrik yang dipasok telah dipasang di pinggir-pinggir jalan utama. Listrik sudah mulai menyala di sejumlah titik, namun pemulihan masih terbatas. Hingga Jumat malam, posko tanggap darurat Kabupaten Agam mencatat 192 korban tewas serta 72 orang masih hilang dalam pencarian. Di Nagari Salareh Aya Timur, korban meninggal tercatat 35 orang dan 35 lainnya masih belum ditemukan. Bantuan terus berdatangan ke posko pengungsian sementara petugas memberikan dukungan trauma healing kepada anak-anak. Cuaca hujan deras yang kadang mengguyur kawasan ini secara tiba-tiba kerap menghambat aktivitas dan juga pendistribusian bantuan.